Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 261. Tentu saja, pesanan yang diinginkan ini, untuk keluarga besar seperti keluarga Cui, tidak menganggapnya serius. Karena itu, hanya orang-orang dari keluarga kecil yang ingin memesan hadiah. Sekarang seluruh anak keluarga Mo telah dipanggil kembali dan tidak diizinkan keluar secara paksa. Jika Juggernaut tidak menyelesaikannya selama sehari, mereka tidak akan keluar selama sehari. Saat ini, utara, keluarga Mo. Ember beras, banyak ember. Patriark keluarga Mo sangat marah. Di depannya, berdiri sekelompok tuan dari keluarga Mo. Di antara mereka, Tuan Besar Situ Haoran ada di antara mereka. Sudah berhari-hari, dan aku bahkan tidak dapat menemukan satu orang pun. Apa gunanya kamu menyia-nyiakannya? Terkunci. Seperti yang dia katakan, Patriark Mo menjadi semakin marah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghancurkan cangkir teh di tangannya ke tanah dengan keras, memercikkan pecahan. Tidak ada yang berani berbicara, kepala mereka menunduk. Pada saat ini, Patriark Mo sedang marah, jadi lebih baik tidak membuat keributan. Master keluarga Mo adalah orang paruh baya, berusia 50-an, tubuhnya sedikit diberkati, tetapi matanya mengandung keagungan yang sangat kuat. Di levelnya, bahkan pemimpin ibu kota provinsi paling makmur di utara harus menghormatinya. Dan untuk keluarga kaya seperti keluarga Mo, tidak ada yang berani memprovokasi setengah poin pada hari kerja. Tapi sekarang, keluarga Mo sangat malu. Ini adalah sesuatu yang belum terjadi dalam beberapa dekade. Oleh Santo Pedang dari Selatan, orang-orang yang membunuh keluarga Mo hanya bisa bersembunyi di rumah dan tidak berani keluar, menjadi bahan tertawaan pasukan utama di utara. Ini memalukan. Family Master Mo sangat marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Bagaimanapun, pedang suci juga merupakan eksistensi tingkat master yang hebat. Orang kuat yang bersembunyi di kegelapan terlalu pencegah bagi keluarga Mo. Keluarga Mo saya telah membunuh begitu banyak orang penting, dan sekarang saya terpaksa bahkan tidak berani keluar, tetapi kalian tidak dapat membantunya. Petik 2. Family Master Mo menarik napas dalam-dalam, dan akhirnya matanya tertuju pada Situ Haoran. Apa yang ingin Anda katakan? Bagaimanapun, Situ Haoran adalah eksistensi paling kuat di keluarga Mo, dan dia adalah satu-satunya yang berurusan dengan Sword Saint. Tidak peduli seberapa besar jumlah pembangkit tenaga listrik lainnya, mereka hanyalah sekelompok semut di tangan Tuan Besar. Sekarang situasi ini tidak dapat berlanjut seperti ini, dan Juggernaut harus diselesaikan sesegera mungkin, jika tidak, di mana keagungan keluarga Mo. Wajah Situ Haoran sangat jelek. Di matanya, meskipun Juggernaut adalah master yang hebat, masih ada celah dibandingkan dengannya. Awalnya, dia berpikir bahwa ketika dia kembali dari selatan, dia pasti bisa membunuh lawan selama dia bertemu dengan pedang suci. Namun, hasil akhirnya hanya melukai Juggernaut. Orang kuat seperti itu bersembunyi di kegelapan dan mengambil tindakan terhadap keluarga Mo. Keluarga Mo tidak hanya sakit kepala, tetapi dia juga sakit kepala. Bagian depannya tangguh, dia tidak takut, tetapi dia bahkan tidak dapat menemukan master hebat yang bersembunyi. Sekarang tuan besar dari keluarga besar lainnya juga menertawakan Situ Haoran. Selama aku bertemu dengannya lagi, aku pasti bisa membunuhnya. Situ Haoran sangat marah, dan berkata dengan dingin. Lagi pula, bahkan Juggernaut di masa kejayaannya bukanlah lawannya. Belum lagi, sejak terakhir kali Juggernaut bermain melawannya, dia sudah menderita cedera serius, sehingga dia tidak akan menjadi lawannya lagi. Dia yakin bahwa selama dia bertemu dengan Juggernaut lagi, dia pasti bisa dimusnahkan sepenuhnya. Hanya saja Juggernaut tidak bodoh, bagaimana dia bisa muncul dengan mudah. Inilah yang membuat Situ Haoran paling pusing. Benar saja,
Family Master Mo berteriak dengan marah. Apakah ada orang yang begitu bodoh sampai mati jika aku bertemu dengannya lagi? Patriark Mo merasa sangat dirugikan. Keluarga Mo-nya telah berada di utara selama bertahun-tahun, dan dia belum pernah mengalami hal seperti itu. Sekarang Juggernaut telah menjadi pedang yang tergantung di lehernya, dan itu akan jatuh kapan saja. Ancaman ini benar-benar terlalu besar. Jika ancaman ini tidak diselesaikan, akankah anggota keluarga Mo tinggal di rumah di masa depan bahkan tanpa meninggalkan pintu? Selama kamu bisa membawanya keluar. Petik 2. Situ Haoran berkata dengan dingin, selama dia keluar, aku pasti bisa membunuhnya. Jika aku tidak bisa melakukannya, Situ Haoran akan meminta maaf dengan kematian. Orang-orang di sekitar bergidik ketika mereka mendengar ini, dan memandangnya dengan tidak percaya. Tidak ada yang menyangka bahwa Situ Haoran bisa mengatakan hal yang begitu kejam. Ini adalah taruhan dengan nyawanya sendiri. Master keluarga Mo mengambil napas dalam-dalam dan melihat Situ Haoran dalam-dalam. Dia terdiam sejenak dan berkata dengan suara yang dalam, "Yah, karena kamu sangat yakin, maka aku akan menjadi umpan dan memancingnya keluar, tikus jahat. Dia harus dibunuh. Patriark, jangan lakukan itu." Ketika yang lain mendengar ini, mereka membujuk satu demi satu. Tuan keluarga Mo adalah pemimpin keluarga Mo. Terlalu berbahaya baginya untuk menjadi umpan. Terlebih lagi, Family Master Mo adalah orang biasa yang tidak bisa menggunakan kekuatan, menghadapi orang yang kuat seperti Master yang hebat, seperti semut menghadapi gajah. Bahkan jika ada begitu banyak orang kuat di sekitarnya, itu masih sangat berbahaya. Mata Patriark Mo menyipit, dan ekspresi sengit melintas. Alasan mengapa dia membiarkan dirinya menjadi umpan, secara alami tahu bahwa tidak ada yang lebih cocok darinya. Qiaoba dipaksa mati olehnya. Juggernaut datang ke utara untuk membalas dendam. Yang paling ingin dia lakukan adalah membunuhnya secara alami. Situ Haoran membuka mulutnya, dan dia tidak menyangka bahwa Patriark akan menggunakan dirinya sebagai umpan. Bagaimana? Aku akan menjadi umpan. Apakah kamu benar-benar yakin untuk membunuhnya? Family Master Mo menatap langsung ke Situ Haoran dan berteriak dengan dingin. Tentu saja dia tahu bahwa begitu keputusan ini diterapkan, maka hidupnya akan berada di tangan Situ Haoran. Ini juga pertaruhan. Taruhan bahwa Situ Haoran bisa membunuh Juggernaut sebelum dia bisa menyakitinya. Haoran harus melakukan yang terbaik. Situ Haoran mengangguk berat. Dia mengepalkan tinjunya dengan tenang, mengambil napas dalam-dalam, dan bergumam di dalam hatinya. Juggernaut, selanjutnya adalah tanggal kematianmu, aku pasti akan membunuhmu. Segera. Ada berita dari keluarga Mo. Patriark keluarga Mo akan pergi keluar untuk menghadiri pesta koktail. Meskipun berita itu keluar, rencana perjalanan dan rute Patriark Mo sangat rahasia. Bahkan beberapa keluarga kaya lainnya tidak mengetahui hal ini. Ketahuilah bahwa keluarga Mo sebagian besar keluar. Akibatnya, semua orang merasa sangat lucu setelah mendengar berita itu. Apakah kepala Patriark Mo terjepit di pintu? Ada seorang master hebat yang bersembunyi di kegelapan, dan bahkan berani keluar, ini jelas untuk menyerahkan nyawanya ke tangan Juggernaut. Tentu saja, beberapa orang berspekulasi bahwa ini adalah berita dari keluarga Mo yang sengaja berjalan-jalan untuk memancing master pedang untuk mengambil umpan dan sepenuhnya menghilangkan bahaya tersembunyi ini. Di antara banyak spekulasi, tidak ada yang mengira bahwa Juggernaut tidak akan muncul. Karena semua orang tahu bahwa Juggernaut dari selatan sangat gila, hanya untuk membalas dendam terhadap keluarga Mo. Untuk membalas dendam Qiaoba. Oleh karena itu, bahkan jika Juggernaut tahu bahwa ini adalah jebakan, dia pasti akan muncul. Bahkan jika itu mati. Ketika Li Dong mendengar berita dari Chen Xiaodao, dia berdiri di ambang jendela dan terdiam untuk waktu yang lama. Meskipun dia hanya bertemu dengan Juggernaut beberapa kali, dia hanya bisa mengucapkan beberapa patah kata. Namun, Li Dong tahu orang macam apa itu. Karena dia memilih untuk pergi ke utara,
itu berarti dia telah menempatkan hidup dan matinya sendiri secara tiba-tiba. Oleh karena itu, menghadapi jebakan keluarga Mo kali ini, pedang suci tahu bahwa dia akan mati, dan dia pasti akan pergi. Sayang sekali aku tidak minum denganmu, jalan yang bagus. Hari itu, iring-iringan mobil keluarga Mo berangkat dengan cara yang perkasa. Sangat terkenal, mengemudi di jalan raya. Di dalam mobil, Patriark Mo sedang duduk di kursi belakang, dengan Situ Haoran duduk di sebelahnya. Ekspresi keduanya sangat serius, dan mereka tidak berani memiliki sedikit pun kehikmatan. Meskipun Juggernaut terluka oleh Situ Haoran, pihak lain adalah master sejati yang sudah terkenal sejak lama, bahkan jika dia terluka, dia tidak boleh diremehkan. Di hadapan pria yang begitu kuat, seseorang harus memiliki semangat 12 poin, jika tidak hati-hati, tuan keluarga Mo dapat terbunuh. Selain Tuan Besar Situ Haoran, iring-iringan mobil juga memiliki 7 tuan dan lebih dari 20 tuan semu. Orang-orang ini bersembunyi di depan dan belakang mobil, melindungi tuan keluarga Mo dengan erat. Dari keluarga Mo ke tujuan, dia tidak mengalami kecelakaan. Tampaknya Juggernaut tahu bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk berhasil, dan dia tidak tahan lagi. Wajah Patriark Mo dan Situ Haoran sangat jelek. Jika Juggernaut benar-benar memilih untuk tidak bergerak, maka itulah masalah sebenarnya. Mereka tidak bisa terus menjaga seperti ini. Kepalanya kapan? Tak lama kemudian, tim datang ke lokasi resepsi. Pilih di antara klub pribadi yang mewah. Para tamu di sini adalah beberapa mitra penting keluarga Mo. Mereka yang dapat datang untuk berpartisipasi dalam kesempatan ini semuanya adalah tokoh terkenal, dan masing-masing memiliki kekayaan bersih lebih dari 100 miliar yuan. Di sekitar clubhouse, para pemalas dikosongkan. Setelah konvoi masuk, Patriark Mo tidak segera turun dari mobil, tetapi membiarkan Situ Haoran turun dari mobil terlebih dahulu. Situ Haoran keluar dari mobil dan melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh, dan mengangguk. Para master di mobil lain juga keluar dari mobil satu demi satu, dan kemudian mengepung mobil Patriark Mo, dan ketika Patriark Mo keluar dari mobil, dia mengelilinginya dan melindunginya dari 360 derajat tanpa titik buta. Sepertinya dia benar-benar tidak berani keluar. Family Master Mo mendengus dingin. Ada sedikit kekecewaan di wajahnya. Tidak bisa memecahkan Juggernaut itu, dia selalu gelisah, seperti buku jari di tenggorokannya. Kali ini dia akhirnya memutuskan untuk menjadi umpan sendiri, tetapi pihak lain tidak menyadarinya, mengatakan bahwa itu tidak mengecewakan untuk menjadi salah. Pada saat yang sama, dia lebih gugup. Lagi pula, apa yang harus dia hadapi adalah seorang master hebat yang tersembunyi dalam kegelapan. Hidup dan mati mungkin dalam sekejap. Family Master Mo hendak masuk ke dalam, dan tiba-tiba, seorang penjaga yang berjalan di depannya tiba-tiba berbalik. Jadi, Patriark Mo melihat wajah penjaga itu. Itu adalah wajah yang terlihat sangat muda, namun matanya sangat tajam, seperti pedang tajam yang keluar dari sarungnya. Itu dipenuhi dengan emosi yang suram dan penuh kebencian. Master keluarga Mo telah melihat mata ini, mereka adalah orang suci pedang. Memanggil. Sebelum Patriark Mo bisa bereaksi, Juggernaut dimulai. Dia telah mengintai selama 2 hari terakhir, menemukan kesempatan untuk membunuh salah satu penjaga utama keluarga Mo, dan kemudian menyamar sebagai dia dengan penyamaran. Setelah mengintai begitu lama, pada saat ini, itu adalah kesempatan terbaik. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Sword Saint begitu berani sehingga dia akan bersembunyi di sebelah keluarga Mo. Desir, Juggernaut menjabat tangannya, dan sudah ada pedang ekstra lembut. Dengan restu Kiji, pedang lembut itu tiba-tiba menjadi lurus dan sangat tajam, dan menusuk langsung ke wajah master keluarga Mo. Dua penjaga utama di sekitarnya bereaksi sangat cepat, dan segera melangkah maju untuk memblokirnya. Kotoran. Namun, bagaimana mungkin Master Sekte bisa menghentikan serangan penuh Juggernaut? Tidak ada kecelakaan, hanya dalam sekejap,
kepala kedua penjaga master terbang langsung, dan kepala mereka dipotong oleh pedang master pedang. Panah darah melonjak ke langit. Master keluarga Mo ketakutan dan menjerit panik, darah memercik ke wajahnya, menyebabkan jantungnya melompat keluar. Haoran, Haoran selamatkan aku. Patriark Mo meraung dan mundur dengan panik. Meskipun dia adalah patriark keluarga Mo, dia selalu menyendiri dan penuh keagungan. Tetapi pada saat ini, ketika menghadapi hidup dan mati, dia tidak berbeda dari orang biasa, dan dia langsung ketakutan. Bagaimanapun, lawannya adalah pendekar pedang, master hebat, dan jika dia ceroboh, dia akan kehilangan akal. Dalam menghadapi kematian, aneh rasanya tidak takut. Master keluarga Mo mundur, tetapi para penjaga di sekitarnya tidak mundur sama sekali, berteriak langsung dan bergegas menuju Sword Sein. Tidak mungkin, saat ini mereka harus bertarung, jika tidak, bahkan jika Juggernaut tidak membunuh mereka sekarang, keluarga Mo akan meminta mereka untuk menyelesaikan akun nanti, itu akan menyakiti keluarga. Mati. Wajah Juggernaut itu acuh tak acuh, dan seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh yang menakjubkan. Pedang lembut di tangannya seperti ular berbisa, menusuk terus-menerus pada sudut yang rumit, dan setiap kali ditusuk, Master Kuaso Grand atau Master yang kuat akan menembus tenggorokan. Dia seperti iblis, membunuh satu orang dengan satu pedang. Grand Master ini, Kuaso Grand Master, ada di tangannya, seperti melon dan sayuran yang dipotong, tidak ada yang bisa menghentikan pedangnya. Darah terus-menerus memercik. Di sekitar, tiba-tiba berteriak. Hanya dalam beberapa napas, sudah ada 8 penjaga dari keluarga Mo yang tewas di tangan Juggernaut. Cepat. Terlalu cepat. Sword Sein membantai para penjaga ini, tetapi matanya tertuju pada master keluarga Mo. Orang ini, dialah yang memaksa Tuan ke-8 mati. Selama Anda membunuhnya, Anda bisa membalaskan dendam guru ke-8. Pada saat ini, satu-satunya pikiran yang tersisa di hati Juggernaut, dan keyakinannya bahwa dia masih hidup sekarang juga adalah ini. Kong. Tiba-tiba, sesosok tiba-tiba muncul, memegang belati, dan dengan keras bertabrakan dengan pedang lembut Juggernaut. Ada suara logam yang sangat keras, dan percikan api melesat ke segala arah. Itu Situ Haoran yang membuat tembakan. Situ Haoran kaget dan marah, karena dia tidak menyangka Sword Sein begitu berani sehingga dia bahkan berani mengintai di samping mereka. Ini membuat Situ Haoran semakin marah, memalukan, sangat memalukan. Pihak lain mengintai di sampingnya, tetapi dia bahkan tidak menyadarinya. Juggernaut, kamu akan mati tahun ini. Situ Haoran meraung, membunuh, berikan hidupku. Sword Sein bertabrakan dengan Situ Haoran, tetapi dia tidak peduli sama sekali, dia juga tidak memperhatikan raungan Situ Haoran. Tertawa, Situ Haoran tidak bisa menghentikannya, dan pedang lembut di tangan Juggernaut membuat lubang di bahu keluarga Mo. Tiba-tiba, darah mengalir, dan bahkan tulangnya bisa terlihat. Ledakan. Penjaga lainnya menembak pada saat yang sama dan meninju Sword Sein dengan keras. Juggernaut mengerang, sosoknya mundur dengan keras, dan para penjaga memuntahkan darah, dan aura mereka merana. Mata mereka penuh kejutan. Juggernaut ini menakutkan. Langsung saja, mereka langsung dipukul keras. Apakah ini hal yang mengerikan tentang Grandmaster? Melihat bahwa dia gagal membunuh tuan keluarga Mo dengan satu pedang, Juggernaut menunjukkan ekspresi kecewa di matanya. Ah, kau ingin mati. Pada saat ini, Situ Haoran benar-benar marah. Dia hanya merasa ada nyala api yang menyala-nyala di tubuhnya. Orang ini, bahkan di depan wajahnya, masih bisa melukai patriark. Ini sangat memalukan bagi Situ Haoran. Suara mendesing. Dia bergegas, benar-benar membuka kekuatan penuhnya. Faktanya, kekuatannya lebih kuat daripada Sword Sein, belum lagi Sword Sein memiliki luka di tubuhnya, jadi, di bawah kekuatan penuh gila Situ Haoran, Sword Sein mulai mundur dengan mantap. Situ Haoran terus mengaum, dia akan menggunakan kekuatan luar biasa untuk sepenuhnya menekan orang ini, dan dia tidak akan memberi Juggernaut kesempatan.
Master keluarga Mo tampak ngeri. Mundur terus-menerus, dia mencengkeram lengannya dan berkata dengan tajam, "Hao Ran, cepat, bunuh dia, bunuh dia." Kebencian terhadap Juggernaut sangat kuat. Hari-hari ini, Sword Sein membunuh begitu banyak tokoh penting dalam keluarga Mo, dan bahkan dia hampir dibunuh oleh Sword Sein. Dia tidak sabar untuk menggagalkan orang ini. Ledakan. Situ Haoran dan Juggernaut bertarung bersama. Orang-orang di sekitar mereka terus mundur, dan mereka tidak bisa terlibat dalam pertempuran tingkat master yang hebat ini. Tuan Besar bergegas masuk dan mungkin akan segera dibunuh. Pertempuran antara keduanya menjadi sangat panas sejak awal. Sword Sein ingin membunuh Mo Patriark, maka dia harus menyingkirkan Situ Haoran di depannya. Dan Situ Haoran ingin membunuh Juggernaut untuk mencuci rasa malunya. Karena itu, keduanya tidak meninggalkan tangan, dan setiap gerakan diarahkan ke tubuh masing-masing. Tentu saja, jika Juggernaut melarikan diri sekarang, Situ Haoran mungkin tidak bisa menghentikannya. Tapi dia tidak melakukannya, karena dia ingin membunuh Family Master Mo terlalu banyak, dan matanya dingin, dan dingin. Itu adalah tatapan yang mengabaikan segalanya, termasuk nasibnya sendiri. Bang-bang. Bentrokan tinju dan kaki bergema melalui gendang telinga. Situ Haoran mencoba yang terbaik untuk membuat serangkaian gerakan pembunuh yang sangat ganas. Dia sudah membuat janji di depan Family Master Mo, jika dia tidak bisa membunuh Juggernaut hari ini, maka dia akan bunuh diri. Terakhir kali Juggernaut terluka olehnya, tidak mungkin untuk sembuh hanya dalam beberapa hari. Sekarang dia telah dihadapkan dengan Situ Haoran, wajahnya dengan cepat menjadi pucat. "Mati untukku." Situ Haoran meraung dan membanting pukulan. Ledakan. Juggernaut tidak bisa menghindarinya, jadi dia hanya bisa menahannya. Ada suara teredam, dan dia terhuyung mundur, menyemburkan darah di mulutnya. Pertempuran berintensitas tinggi secara langsung menyebabkan cedera dari terakhir kali kambuh. Pada saat ini, Juggernaut dalam kondisi cedera serius, dan kekuatannya kurang dari setengah dari yang sebelumnya. Namun, meskipun dia terluka parah saat ini dan menghadapi krisis kematian, matanya tetap tidak berubah. Mungkin di matanya, jika Patriark Mo benar-benar tidak bisa dibunuh dan Situ Haoran terbunuh, itu tidak pernah menjadi hal yang buruk. Dia adalah orang yang akan mati. Jika bukan karena Qiaoba yang menyelamatkannya saat itu, tidak akan ada orang seperti dia di dunia ini. Sekarang, bahkan jika itu untuk mengembalikan kehidupan ini kepada Tuan ke-8. Membunuh. Juggernaut berteriak keras, matanya meledak dengan semangat. Pada saat ini, dia benar-benar meledak dengan seluruh kekuatannya, seolah-olah kembali ke masa mudanya secara tiba-tiba. Pedang lembut di tangannya dipegang tanpa bisa ditembus. Pedang Qi melonjak ke langit, secara horizontal dan horizontal di sekelilingnya, itu mungkin cukup untuk memotong semuanya. Semua orang terkejut melihat ada retakan tanpa dasar di tanah. Itu disebabkan oleh energi pedang yang tersebar. Jika seseorang bergegas masuk pada saat ini, dia akan dipotong menjadi potongan daging yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Bahkan Situ Haoran bahkan tidak memikirkan pecahnya Sword Sein. Dia menatap Juggernaut dengan tidak percaya, dia tidak menyangka orang ini bisa meledak seperti ini dalam keadaan terluka parah. Momentum itu, bahkan dia, terasa sangat berbahaya di hatinya. "Cepat, semua orang cepat pergi." Situ Haoran berteriak keras, "Kamu cepat dan lindungi Patriark." Ketika dia meraung, dia menjalankan mesin Qi untuk melawan aura pedang yang mengerikan itu. Cici-cici, aura pedang yang menakutkan itu seperti hujan, dan dengan keras melesat ke arah Family Master Mo. Beberapa penjaga buru-buru berdiri di depannya, dan aura pedang itu menembus tubuh dalam sekejap. Darah mengalir kemana-mana, dan penjaga utama ini sama lemahnya dengan beberapa ayam di hadapan aura pedang itu. Melihat pemandangan yang mengerikan ini, wajah Patriark Mo tiba-tiba memucat. Kerumunan di sekitarnya buru-buru bersembunyi jauh, menyaksikan darah mengalir di tanah, menyaksikan tunggul dan lengan yang patah,
dan bahkan kepala orang berguling-guling di tanah. Banyak orang tidak bisa menahan muntah. Ini hampir seperti ladang syuro. Terlalu menakutkan. Menghadapi aura pedang yang menakutkan itu, Situ Haoran memblokir semuanya. Tentu saja, dia juga membayar mahal. Pada saat ini, di tubuhnya, beberapa luka dengan tulang yang dalam muncul, dan darah berceceran. Tapi auranya masih kuat dan kuat. Setelah memblokir aura pedang itu, aura Situ Haoran berputar, dan dia meraung keras dan mengayunkan tinjunya ke arah Sword Saint. Orang suci pedang melepaskan aura pedang itu sekarang, itu sudah akhir dari kekuatan. Situ Haoran tidak bisa menghindari pukulan ini sama sekali. Dia tersenyum masam, dan hanya bisa melihat pukulan itu mengenai dirinya sendiri. Ledakan. Juggernaut dipukuli dan terbang keluar, berguling-guling di tanah beberapa kali, berlutut dengan satu lutut, gemetaran. Pedang lembut di tangannya sekarang benar-benar hancur berkeping-keping. Gerakan tadi adalah jurus pamungkas yang dia gunakan untuk merangsang potensi penuhnya. Sangat disayangkan, masih gagal membunuh tuan keluarga Mo. Dia menghela nafas dalam hatinya, tetapi matanya masih tajam dan suram. Bahkan jika dia sudah benar-benar terluka saat ini, bahkan jika dia berlumuran darah, bahkan jika dia membuka mulutnya, dia akan memuntahkan seteguk darah. Namun, dia masih menatap Family Master Mo, seolah-olah, bahkan jika dia menjadi hantu setelah kematian, dia tidak akan dilepaskan. Mati. Situ Haoran tidak ragu sama sekali, dan mesin Ki yang sedang berjalan bergegas lagi. Kali ini, dia menembaknya dengan telapak tangan. Dia menepuk kepala Juggernaut. Ledakan. Telapak tangan ini mengenai kepala Juggernaut, dan suaranya seperti naga yang memukul bel. Tubuh Juggernaut tiba-tiba menegang, matanya melebar, dan seluruh tubuhnya jatuh ke tanah. Ledakan. Petik 2. Tubuh Juggernaut jatuh dengan keras ke tanah. Matanya menatap langit dengan kosong, dan dia sudah kehilangan semua warna. Hanya dengan telapak tangan ini, Situ Haoran membunuhnya secara langsung. Udara tampak membeku pada saat ini. Kerumunan di sekitarnya terdiam, tidak ada yang berani berbicara, dan bahkan satu suara pun tidak berani keluar. Gambar itu tampaknya membeku. Pada titik ini, satu generasi master pedang Santo yang hebat telah jatuh. Bab 262. Dia akhirnya meninggal. Dipenggal oleh Situ Haoran. Pada akhirnya, dia masih gagal membalas Qiaoba. Di mata tak bertuhan itu, masih ada sedikit keengganan, sedikit kelegaan. Qiaoba sudah mati. Dia hidup di dunia ini. Dia tidak punya pasangan dan saudara. Sekarang dia bisa mati di tangan Situ Haoran, yang merupakan hasil terbaik. Situ Haoran tampak diam. Meskipun dia membunuh Juggernaut, dia tidak senang sama sekali. Sebaliknya, sedikit melankolis. Bagaimanapun, Juggernaut dari selatan ini memang lawan yang terhormat. Dia bisa melarikan diri lagi, tetapi dia tidak melakukannya. Hanya untuk bisa membalas dendam Qiaoba, bahkan jika dia mati. Ini laki-laki. Melihat bahwa Juggernaut akhirnya mati, Patriark Mo benar-benar lega. Tapi kemudian, dia merasa sangat marah lagi. Orang inilah yang membunuh begitu banyak orang di keluarga Mo-nya sendiri dan hampir bunuh diri. Yang membuatnya paling marah adalah ekor tangan yang ditinggalkan oleh Qiaoba. Kali ini kehilangan keluarga Mo benar-benar terlalu besar, dan banyak hal yang terungkap oleh Qiaoba, yang mengharuskan keluarga Mo menanggung tekanan besar. Ayo, seret dia keluar dan potong-potong untuk memberi makan anjing. Segera, beberapa penjaga melangkah maju dan menyeret tubuh Juggernaut keluar, bersiap untuk menemukan tempat untuk memotongnya menjadi daging dan memberikannya kepada anjing. Namun, mereka baru saja mengeluarkan mayat dari clubhouse dan hendak naik ke mobil ketika mereka melihat seseorang menghalangi jalan di depan. Sekelompok orang, masing-masing, mengenakan setelan hitam dan kacamata hitam, tampak seperti pengawal. Semua orang memegang pisau sesile berbentuk aneh di tangan mereka.
Pisau itu bersinar dengan cahaya dingin di bawah sinar matahari. Orang-orang ini berdiri di jalan, tidak berbicara, tetapi semua orang memandang penjaga keluarga Mo, memancarkan aura yang menakjubkan. Kamu, siapa kamu? Penjaga keluarga Mo itu tidak mengharapkan siapapun untuk menghalangi jalan. Mereka tidak tahu, apakah mereka dari keluarga Mo. Orang-orang berbaju hitam tidak berbicara, seolah-olah mereka tidak mendengar, mereka masih berdiri di tengah jalan, menghalangi jalan mereka. Namun, ketika salah satu penjaga keluarga Mo melihat pisau tanpa pegangan di tangan orang-orang ini, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Kamu dari pintu pisau kecil. Mendengar ini, ekspresi penjaga lainnya juga berubah drastis. Di utara, siapa yang tidak tahu gerbang pisau kecil? Itu adalah kehadiran super yang dapat bergulat dengan raksasa super, dan pemiliknya, Chen Xiaodao, bahkan lebih merupakan legenda. Beberapa tahun yang lalu, dia lahir dari udara tipis dan langsung meletakkan sebuah negara besar di utara. Siapa yang tidak berani menerimanya? Bahkan keluarga Li yang paling kuat di utara harus takut pada 3 poin. Bagaimana orang-orang ini bisa muncul di sini? Cepat, pergi dan beritahu Patriark. Salah satu penjaga mengeluarkan senjata mereka, diam-diam waspada, dan penjaga lain bergegas ke clubhouse. Kemunculan pintu pisau kecil bukanlah hal yang sepele. Paling tidak, penjaga mereka tidak bisa menangani masalah ini, dan hanya bisa membiarkan Patriark keluar untuk menghadapi orang-orang ini. Segera, Patriark Mo dan Situ Haoran keluar. Siapa yang berani menghentikan jalan keluarga Mo saya? Wajah Patriark Mo sangat suram, dia berteriak keras begitu dia keluar. Swat Sein baru saja terbunuh, dan suasana hatinya belum sepenuhnya tenang, dan ketika dia mendengar bahwa seseorang berani menghentikan penjaga di rumah untuk berurusan dengan tubuh Swat Sein, Family Master Mo secara alami marah. Siapa yang begitu berani dan tidak berani bergaul dengan keluarga Mo saat ini? Patriark, dia dari Xiao Daomen. Petik 2. Seorang penjaga utama dengan cepat berkata. Ketika kata-kata itu jatuh, ekspresi Patriark Mo dan Situ Haoran sedikit berubah. Gerbang pisau. Ketika mereka melihat bahwa orang-orang berpakaian hitam yang menghalangi jalan memegang pisau sesile berbentuk aneh di tangan mereka. Bukankah itu tanda gerbang pisau? Apa yang kamu maksud dengan Xiao Daomen? Apakah kamu tidak tahu siapa aku? Family Master Mo menatap orang-orang dengan pakaian hitam dan berteriak dengan marah. Meskipun dia takut pada Chen Xiaodao di Xiao Daomen, itu tidak berarti dia takut pada Chen Xiaodao. Bagaimanapun, dia adalah keluarga Mo, tetapi orang yang sangat kaya di utara. Bagaimana dia bisa membiarkan orang-orang dari gerbang pisau kecil menunggangi kepalanya? Patriark Mo, jangan terlalu marah. Petik 2. Sebuah suara datang dari belakang orang-orang berbaju hitam. Hah? Ketika kata-kata itu jatuh, orang-orang berbaju hitam tiba-tiba memisahkan jalan, dan kemudian dua sosok perlahan berjalan. Pemimpinnya adalah seorang pria yang terlalu muda, di sampingnya, diikuti oleh seorang pria, kepalanya sedikit ditundukkan, dan dia terlihat sangat hormat. Pemuda itu, yang tampak seperti berusia 20-an, sebenarnya sangat tampan. Poni di dahinya agak panjang, dan mereka bergerak saat mereka berjalan, dan mereka tampaknya memiliki perasaan yang elegan. Melihat pemuda ini, Patriark Mo dan Situ Haoran sama-sama membuat pupil mereka sedikit menyusut. Chen Xiaodao, mereka tidak bisa mempercayainya, Master Sekte Xiao Daomen, apa yang mereka lakukan di sini? Chen Xiaodao tersenyum sedikit, menunjuk mayat Juggernaut, dan berkata dengan ringan, aku ingin mengambil mayat pria ini. Petik 2. Saat dia berkata, dia melambaikan tangannya dengan lembut, Sanhe, pergi, dan bawa tubuh Master Pedang. Petik 2. Orang yang mengikutinya secara mengejutkan adalah Zhao Sanhe. Ya, saudara Dao. Zhao Sanhe dengan hormat menjawab, dan kemudian menyapa kedua pria berbaju hitam itu untuk melangkah maju, bersiap untuk mengambil tubuh Juggernaut. Lancang.
Master keluarga Mo memelototi Chen Xiaodao dan berteriak, orang ini membunuhku, anggota keluarga Mo, dan hampir membunuhku. Aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian dan memberi makan anjing itu. Chen Xiaodao, kamu coba lakukan dengan keluarga Moku. Apakah itu musuh? Bagaimanapun, dia juga patriark keluarga Mo, tetapi pihak lain sangat mengabaikannya. Dia akan mengambil tubuh Juggernaut, yang sama sekali tidak membuatnya terlihat. Jika tubuh Juggernaut benar-benar diambil oleh Chen Xiaodao, begitu masalah ini menyebar, dia akan sekali lagi menjadi bahan tertawaan seluruh raksasa utara. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia toleransi. Ini kotoranku. Chen Xiaodao berkata dengan ringan, saya datang ke sini untuk mengambil tubuhnya. Ada apa? Apakah Anda akan menghentikan saya? Nada suaranya tenang, tetapi dia melihat dunia lagi, seolah-olah dia tidak memperhatikan Patriark Mo dan Situ Haoran sama sekali. Denganku, jangan pikirkan itu, orang ini, aku harus memenggalnya dan memberi makan anjing itu. Family Master Mo meraung. Mata Chen Xiaodao tiba-tiba menjadi suram. Dia mencibir, melangkah maju dengan tiba-tiba, dan menunjuk ke keluarga Mo, benarkah? Kalau begitu coba, kakak laki-laki saya memberitahu saya, siapa yang berani berhenti dan mencoba. Percaya atau tidak, saya akan segera membawa seseorang untuk menghancurkan keluarga Mo Anda. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu sekarang. Kamu dapat melihat apakah Situ Haoran dapat menghentikanku. Tubuh Chen Xiaodao meledak dengan aura yang lurus ke depan. Dan niat membunuh yang tak tertandingi. Aura menakutkan yang memancar dari tubuhnya memiliki pengaruh besar pada penjaga keluarga Mo. Tiba-tiba, mereka tampak membeku, tidak bisa bergerak sama sekali. Hati Zhao Sanhe sangat gelisah, ini adalah saudara Dao, yang masih sangat agresif. Sekarang dia mengerti mengapa saudara Dao begitu mendominasi. Tidak mungkin, karena kakak laki-laki lebih mendominasi. Kakak Dao mengikuti kakak, dan dominasi ini dipelajari dari kakak. Ekspresi Patriark Mo dan Situ Haoran berubah. Tak satu pun dari mereka berharap bahwa sikap Chen Xiaodao akan begitu keras. Terutama Patriark Mo, tidak bisa mempercayainya. Chen Xiaodao ini, apakah dia gila? Untuk orang mati, Anda benar-benar berani melawan diri sendiri. Tapi kemudian, emosi ketakutan muncul di hatinya tanpa sadar. Dia menyadari bahwa pria di depannya bukanlah Juggernaut, tetapi Chen Xiaodao. Karakter yang sangat gila, sangat berbahaya. Bahkan keluarga Li enggan memprovokasi orang. Dia tidak ragu tentang keaslian apa yang dikatakan Chen Xiaodao. Orang ini gila, siapapun berani melakukannya. Tiba-tiba, Patriark Mo memikirkan kata-kata yang baru saja dikatakan Chen Xiaodao. Kakak tertua saya mengaku kepada saya. Kakak tertua Chen Xiaodao. Memikirkan hal ini, Patriark Mo tercengang. Sejak Chen Xiaodao lahir dari udara tipis, hanya dalam beberapa tahun, ia telah meletakkan sebuah negara besar di utara, dan bahkan keluarga Li harus takut pada monster besar yang mendirikan Xiaodaomen. Chen Xiaodao adalah legenda di utara. Tapi sekarang dia benar-benar mengatakan dia punya kakak laki-laki. Di dunia ini, siapa yang memenuhi syarat untuk menjadi kakak tertua Chen Xiaodao? Sebelum dia bisa mengerti, Chen Xiaodao melambaikan tangannya lagi, Sanhe, pergi, siapa yang berani menghentikannya lagi, aku baru saja membunuhnya. Saat dia berkata, dia menatap Situ Haoran dan mencibir. Ditatap oleh Chen Xiaodao, Situ Haoran segera memasuki keadaan waspada dan bertahan. Dia baru saja bertarung dengan Juggernaut, meskipun dia membunuh Juggernaut, lukanya tidak ringan. Jika dia bekerja dengan Chen Xiaodao saat ini, dia pasti akan dipenggal oleh Chen Xiaodao. Belum lagi dia terluka, bahkan di masa kejayaannya ketika dia menghadapi Chen Xiaodao, dia tidak yakin akan kemenangan. Patriark, situasi keseluruhan itu penting, jadi lupakan saja. Petik 2. Situ Haoran berbisik kepada Patriark Mo. Dia sangat pahit di hatinya,
dan tidak mungkin dia bisa menghitungnya karena keberuntungan. Pada saat ini, ketika dia bertemu Chen Xiaodao, dia tidak punya pilihan selain mengakuinya. Wajah Patriark Mo berubah lagi dan lagi. Akhirnya, dia menatap Chen Xiaodao dan menarik napas dalam-dalam. Chen Xiaodao, kamu luar biasa, ayo pergi. Setelah berbicara, Patriark Mo kembali langsung ke clubhouse. Setelah melihat ini, Situ Haoran dan yang lainnya buru-buru mengikuti. Segera, berita bahwa pedang suci dipenggal oleh Situ Haoran menyebar ke seluruh utara. Bagi banyak orang, Juggernaut terbunuh, yang layak untuk dinikmati. Lagi pula, orang yang begitu kejam muncul di utara, membuat banyak orang tidak bisa tidur. Semua orang takut bahwa setelah pedang suci membunuh keluarga Mo, dia akan menyerang beberapa orang yang telah menekan Qiao Ba. Tidak apa-apa sekarang, Juggernaut sudah mati, dan mereka yang khawatir akhirnya lega. Setelah kejadian ini, bagi banyak raksasa utara, itu bisa dianggap sebagai pengingat. Kedepannya sebaiknya lebih berhati-hati, kalau tidak, memelihara harimau tidak hanya bicara. Kali ini, kehilangan keluarga Mo terlalu besar. Banyak anggota penting keluarga telah terbunuh, dan master-master juga kehilangan beberapa. Master kuasi dan master kelas 1 lainnya tidak tahu berapa banyak yang telah mereka hilangkan. Selain kerugian personel, juga terdapat kerugian ekonomi. Dan ekor tangan yang keluar dari buku besar merupakan pukulan besar bagi keluarga Mo. Secara keseluruhan, kali ini harga yang dibayarkan oleh keluarga Mo terlalu besar. Kejadian ini segera sampai ke telinga Li Dong. Mengenai hasil ini, yang mengejutkan Li Dong, dia tahu bahwa keluarga Mo berada di bawah jebakan, dan dia tahu bahwa pedang suci pasti akan masuk ke dalam, dan itu akan menjadi jalan buntu pada saat itu. Betulkah? Untuk membunuh patriark keluarga Mo, Sword Sein bahkan tidak menginginkan nyawanya sendiri. Oke, begitu, kubur dia dengan baik. Li Dong meletakkan telepon dan tidak banyak bicara. Untuk Juggernaut, dia tidak bisa berbicara tentang rasa hormat, lagi pula, dalam kapasitasnya, sangat sedikit orang di dunia yang bisa membuatnya dihormati kecuali gurunya sendiri. Tetapi untuk Juggernaut, dia masih mengaguminya di dalam hatinya, dan karena itu, dia meminta Chen Xiaodao untuk mengambil tubuh Juggernaut dan menguburnya dengan benar. Hanya ada begitu banyak yang bisa dia lakukan. Qiao Ba, jika kamu memiliki saudara seperti itu untuk mati untukmu, kamu tidak kesepian di jalan Huang Kuan. Petik 2. Li Dong berdiri di ambang jendela, melihat pemandangan di kejauhan. Sekarang Sword Sein sudah mati, kemarahan keluarga Mo akan segera mengalir ke sini. Petik 2. Mereka pasti tidak akan membiarkan orang-orang Qiao Ba pergi. Itu saja, itu karena kamu mengambil nyawamu sendiri untuk membuka celah di utara ini untukku. Orang-orangmu, aku Li Dong melindungimu. Petik 2. Sekarang, keluargamu, aku di Laut Cina Timur, menunggumu. Petik 2. Pada saat yang sama, keluargamu. Suasana hati Patriark Mo sangat buruk. Awalnya, dia sangat senang membunuh Juggernaut. Bagaimanapun, dia memecahkan masalah besar, dan orang-orang dari keluarga Mo tidak perlu tinggal di rumah dan tidak berani keluar. Namun, kemunculan Chen Xiaodao dengan paksa merenggut tubuh Juggernaut, membuatnya sangat kesal. Terlalu sombong. Dia sama sekali tidak menempatkannya di mata patriark keluarga Mo. Tapi tidak mungkin. Tidak peduli seberapa marah dia di dalam hatinya, tidak mungkin. Bagaimanapun, Xiao Daomen bukan sekolah biasa. Bahkan jika mereka mencoba yang terbaik, mereka tidak bisa menyenangkan. Bahkan mungkin terhapus oleh pintu pisau. Jadi kekalahan yang membosankan ini, dia hanya bisa menghancurkan giginya dan menelan di perutnya. Selain itu, hal-hal yang diungkapkan Qiao Ba telah membuat kelemahan keluarga Mo untuk bertahan, dan telah kehilangan banyak hak untuk berbicara di utara. Apalagi jika lingkaran bawah tanah ibu kota provinsi hilang hari ini, pendapatan keluarga Mo langsung berkurang banyak. Inilah yang membuat Patriark Mo paling marah. Dia membenci Qiao Ba.
Jika dia bisa, dia tidak sabar untuk membunuh Qiao Ba dan Sword Saint 100 kali. Saya mendengar bahwa orang-orang Qiao Ba masih hidup. Patriark Mo mondar-mandir di aula dengan tangan di punggungnya, matanya berkilauan dengan bahaya. Ya, Situ Haoran mengangguk. Dia sebelumnya telah pergi ke selatan dan diperintahkan untuk membunuh Qiao Ba, tetapi tidak mendapatkan perintah untuk berurusan dengan klan Qiao Ba, sehingga Situ Haoran tidak memperhatikan hal ini. Qiao Ba adalah rubah tua, karena dia telah membuat semua keputusan, dia pasti akan mengatur klannya. Karena dia, begitu banyak orang di keluarga Mo saya meninggal dan membayar harga yang begitu tinggi. Orang-orang Qiao Ba-nya masih ingin aman dan sehat. Patriark Mo tiba-tiba berhenti dan membanting tinjunya ke atas meja. Situ Haoran terdiam dan tidak berbicara. Mendengarkan ini, Patriark akan melakukan sesuatu pada orang-orang Qiao Ba. Dia adalah master seni bela diri yang hebat, dan tindakannya dapat dianggap jujur. Menurut pendapatnya, Patriark tidak perlu melakukan ini sama sekali. Sekarang Qiao Ba sudah mati, masalah ini seharusnya masuk akal. Bagaimanapun, dia masih mengerti kebenaran tentang tidak menyakiti keluarganya. Jika Anda terus membunuh klan Qiao Ba, Anda tidak bisa mengatakan bahwa Anda tidak akan keluar dari barisan, dan keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Tapi kepala keluarga Mo adalah kepala keluarga Mo. Apapun yang dia katakan, Situ Haoran juga mematuhi perintah itu. Bab 263. Selain itu, Patriark Mo saat ini menjadi marah, dan Situ Haoran juga tahu bahwa tidak peduli bagaimana dia membujuk, Patriark tidak akan mendengarkan. Kamu tidak perlu melakukan ini secara pribadi. Kamu masih memiliki luka, jadi kamu harus istirahat yang baik. Biarkan Situ Feng melakukan hal ini. Patriark Mo memandang Situ Haoran dan berkata dengan ringan. Dia masih sangat menghargai Situ Haoran. Karena dia tahu betul bahwa bukan hanya dia tetapi juga Situ Haoran bahwa keluarga Mo dapat melakukan seperti sekarang ini. Tanpa Tuan Besar Situ Haoran, keluarga Mo akan dihancurkan oleh musuh. Kontribusi terbesar Situ Haoran juga diberikan kepada keluarga Mo yang mengatasi kesulitan kali ini. Sekarang Situ Haoran terluka, Patriark Mo merasa kasihan padanya, dan tidak ingin dia melakukan hal sepele semacam ini. Jadi dia hanya memintanya untuk tinggal di utara untuk menyembuhkan luka-lukanya. Adapun suku yang membunuh Qiao Ba, masalah seperti itu harus diserahkan kepada murid Situ Haoran, Situ Feng. Situ Feng adalah muridnya, dan dia telah mengikuti Situ Haoran untuk berlatih seni bela diri sejak dia masih kecil. Terima kasih Patriark. Petik 2. Situ Haoran tersenyum dan mengangguk. Finger memang mampu menangani masalah ini. Petik 2. Dia adalah master yang hebat, untuk memecahkan klan Qiao Ba, ini adalah prestasi rendah baginya. Apalagi dia sekarang terluka parah, jika dia meninggalkan utara dengan gegabah, dia pasti akan disergap di jalan oleh seseorang yang tertarik. Jika sesuatu terjadi padanya di jalan, keluarga Mo akan berakhir. Poin ini, Patriark Mo dan dirinya sendiri tahu betul. Selain itu, petik 2, master keluarga Mo berpikir sejenak, dan sedikit mengernyit, sekarang Qiao Bai sudah mati, lingkaran bawah tanah ibu kota provinsi Tianxing telah menjadi sepotong pasir yang berserakan. Ibu kota provinsi dikendalikan oleh keluarga Mo kami sebelumnya, tapi sekarang dianggap bukan pemilik. Beberapa lawan lama kita semua menatapnya. Petik 2. Dia penuh dengan keengganan. Itu dulunya adalah sesuatu dari keluarga Mo-nya, mengapa itu direnggut? Alasan mengapa keluarga Mo berkembang begitu pesat selama bertahun-tahun adalah selain kemampuannya sendiri, uang yang dihasilkan Qiao Ba untuk keluarga Mo adalah faktor yang sangat penting. Jika sejumlah besar pendapatan hilang, Patriark Mo akan merasa sangat sedih ketika memikirkannya. Ketika lukamu sembuh, kamu bisa pergi ke provinsi Tianxing untuk sementara waktu. Tidak ada yang bisa mengambil barang-barang keluarga Moku. Petik 2. Kali ini, keluarga Mo kehilangan terlalu banyak. Untuk membungkam beberapa orang, dia bertukar banyak sumber daya.
Harga ini tidak dapat dikompensasikan dengan uang. Singkatnya, Provinsi Tianxing tidak boleh hilang, harus mendapatkan kembali kendali. Ya, Patriark. Petik 2. Situ Haoran tidak banyak bicara, dia membungkukkan tangannya dengan hormat dan berjalan keluar. Setelah kembali ke kamarnya, Situ Haoran berpikir sejenak dan membiarkan orang memanggil Situ Feng. Segera, Situ Feng datang. Ini adalah seorang pria muda berusia sekitar 30 tahun, dengan penampilan yang agak biasa, dengan ekspresi bangga tanpa malu-malu di antara alisnya. Sebagai murid Situ Haoran, dia telah memasuki ranah master pada usia seperti itu, dan dia memang memenuhi syarat untuk kebanggaan. Menguasai. Setelah masuk, Situ Feng dengan hormat memberi hormat. Meskipun dia bangga dan puas, dia tidak berani lancang di depan Situ Haoran. Dia adalah seorang yatim piatu, dan diadopsi oleh Situ Haoran sejak dia masih kecil. Dia mengajarinya seni bela diri, memperlakukannya sepenuhnya sebagai putranya sendiri. Dalam hati Situ Feng, Situ Haoran adalah tuannya, tetapi dia bahkan memperlakukannya sebagai ayahnya. Tanpa adopsi Situ Haoran saat itu, dia tidak akan pernah tahu di mana dia mati kelaparan. Situ Haoran mengangguk dan menatap Situ Feng dengan puas. Dia puas dengan murid ini. Pada usia 30, dia telah mendapatkan banyak reputasi di utara, dan hanya sedikit orang yang berani memprovokasi dia dengan kekuatan alam master. Aku memanggilmu kali ini, karena Patriark memiliki sesuatu untuk diserahkan kepadamu. Memikirkannya, kamu seharusnya mendengar angin. Situ Feng mengangguk, aku mendengarnya. Petik 2. Urusan Juggernaut menyebabkan kepanikan di seluruh utara. Sekarang Juggernaut dipenggal oleh tuannya, perlu untuk memotong rumput dan akar dengan karakter Patriark. Jika tidak, ketika keturunan Qiaoba tumbuh di masa depan, bukankah itu akan menjadi masalah besar? Oleh karena itu, mengambil keuntungan dari saat ini, membunuh semua klan Qiaoba adalah cara yang paling aman. Tapi Tuan, di mana orang-orang Qiaoba bersembunyi? Situ Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya sudah bertanya, orang-orangnya telah meninggalkan ibu kota provinsi Tianxing dan keberadaan mereka tidak diketahui. Petik 2. Di dunia timur yang besar, tidak mudah menemukan keluarga yang tersembunyi. Jangan khawatir, aku sudah tahu. Petik 2. Situ Haoran mencibir, Qiaoba, rubah tua mengira dia didekorasi dengan sempurna, tetapi dia terlalu meremehkanku. Sukunya sekarang bersembunyi di Laut Cina Timur di Provinsi Tianxing. Kamu akan membawa seseorang ke sana ketika kamu datang, dan tidak meninggalkan siapapun. Petik 2. Ya Tuan. Petik 2. Situ Feng mengangguk, dengan hormat menerima perintahnya. Dia tidak peduli sama sekali di dalam hatinya. Tugas ini terlalu sederhana baginya. Misalnya, di provinsi hari ini, Tuan Besar Juggernaut telah dipenggal oleh tuannya sendiri sekarang. Siapa yang bisa menghentikan dirinya dari tuan di sana? Meskipun Situ Feng adalah master yang kuat, hanya ada sedikit orang di master yang bisa menghentikannya. Dia tidak berpikir bahwa di provinsi langit kecil di Laut Cina Timur, seseorang dapat menghentikan langkahnya. Jadi misi ini hanya melalui sebuah cutscene. Melihat penampilannya yang acuh tak acuh, Situ Haoran sedikit mengernyit, kamu harus berhati-hati sebelum bangun. Provinsi Tianxing agak berantakan sekarang. Jangan gegabah. Kamu harus serius dengan tugas yang dijelaskan oleh Patriark. Selesai, jangan-jangan kehilangan mukaku. Petik 2. Jangan khawatir, Guru, saya tahu itu di dalam hati saya. Petik 2. Situ Feng setuju, tetapi hatinya masih penuh dengan penghinaan. Tanpa Juggernaut, di kota kecil, apa yang bisa mengancamnya? Tentu saja, dia juga tahu bahwa masalah ini harus dilakukan dengan baik. Bagaimanapun, Situ Haoran saat ini, setelah membunuh pedang suci, reputasinya telah meningkat pesat, dan dia, sebagai murid, tidak dapat mempermalukan tuannya. Selama semua orang dari suku Qiaoba dimusnahkan, dan masalah ini selesai,
mungkin dia akan diizinkan untuk berpartisipasi dalam pertempuran lingkaran bawah tanah Provinsi Tianxing pada waktu itu. Untuk menjadi pemimpin lingkaran bawah tanah ibu kota Provinsi Tianxing, ini masih bukan godaan kecil bagi si Tu Feng. Dia lebih suka membuat kepala ayam daripada ekor phoenix, dia masih mengerti kebenarannya. Setelah mengakui beberapa kata lagi, si Tu Haoran membiarkan si Tu Feng pergi. Yang terpenting baginya sekarang adalah merawat cederanya terlebih dahulu. Kalau tidak, Grandmaster yang terluka tidak akan memiliki penghalang besar bagi mereka yang mengincar mereka. Sekarang posisi keluarga Mou di utara agak canggung. Kali ini kerugiannya sangat besar, ditambah hilangnya lingkaran bawah tanah Provinsi Skyxing. Jika tidak dapat diperbaiki kembali, saya khawatir kekuatannya akan jatuh kembali selama beberapa tahun. Di utara, di mana daya saingnya sangat kuat, kerugian seperti itu tidak diragukan lagi sangat mengerikan. Karena itu, jika tidak ada yang lain, ketika cedera si Tu Haoran sembuh, dia akan memiliki terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Selain menghalangi lawan yang menatap mereka, juga perlu bersiap untuk mendapatkan kembali lingkaran bawah tanah Provinsi Langit. Qiaoba, aku tidak menyangka kamu begitu kejam. Petik 2. Mata si Tu Haoran sangat dingin, kamu bahkan hampir membunuhku olehmu. Petik 2. Sangat disayangkan bahwa orang yang tertawa terakhir adalah dirinya sendiri. Setelah tenang, si Tu Haoran mulai bermeditasi dan menjalankan mesin Qi, dan menyembuhkan dirinya sendiri. Malam. Produk pertama King He. Untuk merayakan penunjukan Lin Guodong sebagai ketua grup Lin, Li Dong meminta Liu Jing untuk tidak memasak malam ini, dan keluarganya datang ke King He Yipin untuk makan malam untuk merayakannya. Ketika saya datang ke King He Yipin, tempat itu sudah penuh dengan tamu, lobi hampir penuh, dan bisnisnya sangat bagus. Tentu saja, Li Dong dan yang lainnya akan makan di sini, dan mereka sudah memesan kamar pribadi. Di bawah kepemimpinan pelayan, semua orang berjalan menuju ruang pribadi. Tiba-tiba, Lin Yurou berhenti dan menunjuk ke suatu arah dengan terkejut. Dengar, Li Dong, bukankah ini bintang besar bernama Shen Yun? Melihat ke arah, dia melihat Shen Yun mengenakan topi dan kacamata hitam berdiri di sana dengan agen bernama Saudari King. Keduanya melihat sekeliling, sepertinya mencari tempat duduk. Shen Yun, superstar Shen Yun, di mana? Di mana? Ketika Liu Jing mendengar nama ini, dia tiba-tiba tampak terkejut. Dia biasanya menonton TV, dan dia paling suka menontonnya, tetapi ini adalah drama yang dibawakan oleh Shen Yun. Sekarang dia mendengar bahwa superstar Shen Yun ada di sini, dia tentu saja sedikit bersemangat. Oh, ini benar-benar superstar Shen Yun, datang ke sini untuk makan, dan Anda bisa bertemu. Li Dong tampak terkejut. Dia belum pernah melihat Liu Jing seperti ini sebelumnya. Bagaimana ini bisa seperti pemburu bintang? Favorit ibuku adalah serial TV-nya, bisik Lin Yurou. Li Dong tersenyum dan berkata kepada Liu Jing, Bibi, karena kamu sangat menyukai bintang besar itu, mengapa aku tidak meminta tanda tangan untukmu? Apakah mungkin? Apakah dia bersedia? Liu Jing berkata dengan cepat. Tentu. Petik 2. Li Dong tersenyum dan mengangguk, lalu sekelompok orang berjalan menuju Shen Yun dan yang lainnya. Saudari King, mengapa kita tidak berganti tempat? Ada terlalu banyak orang di sini, saya tidak dapat menemukan tempat untuk sementara waktu. Petik 2. Shen Yun melihat sekeliling dan berkata tanpa daya kepada Sister King. Dia juga mendengar Saudari King He berkata bahwa produk pertama King He enak dan tidak mahal, jadi dia datang ke sini untuk makan. Tanpa diduga, ada begitu banyak orang di sini. Semuanya ada di sini, tunggu sebentar, mungkin seseorang akan segera selesai makan. Suster King berkata sambil tersenyum. Dia mengirim pesan dengan ponselnya. Pesannya menunjukkan, saya telah tiba dengan Shen Yun. Penerima, Bos Seng. Shen Yun hendak berbicara, ketika dia tiba-tiba melihat Li Dong dan yang lainnya, dia sedikit terkejut. Kakak Shen, halo.
Lin Yurou pertama kali menyapa Shen Yun. Setelah insiden pemandian air panas Wushan, Lin Yurou memiliki kesan yang sangat baik tentang Shen Yun. Terlebih lagi, perusahaan saat ini kekurangan juru bicara, yang paling diinginkan Lin Yurou adalah Shen Yun. Bertemu di sini lagi sekarang, ini adalah takdir. Nona Lin, Tuan Li, apa kabar? Shen Yun menyapa sambil tersenyum. Sister King itu juga mengenali Li Dong sekaligus, dan tiba-tiba tersenyum, dan menyapa Li Dong dan yang lainnya dengan cepat. Pria ini dapat diperlakukan dengan hormat oleh Cao Wei dan yang lainnya. Jika karakter seperti ini bisa lebih dekat, itu akan menghasilkan banyak uang. Melihatmu seperti ini, apakah kamu mencari tempat duduk? Li Dong bertanya sambil tersenyum. Shen Yun mengangguk, sedikit malu, saya tidak menyangka restoran ini memiliki begitu banyak orang. Petik 2. Jika Nona Shen tidak menyukainya, mengapa tidak makan santai bersama kami? Bibi saya sangat suka menonton serial TV Anda dan ingin meminta tanda tangan Anda. Li Dong tersenyum. Bukankah ini bagus? Shen Yun ragu-ragu. Meskipun saya bertemu Li Dong dan yang lainnya di pemandian air panas Osan, itu dianggap sebagai kenalan, tetapi pada saat itu Li Dong dan yang lainnya menyebabkan masalah karena dia. Sekarang Li Dong mengundangnya makan malam, Shen Yun sedikit malu. Dan dia bisa melihat bahwa ini adalah anggota keluarga yang datang untuk makan, dan dia berbaur, yang tidak terlalu baik. Tidak apa-apa, Nona Shen, saya biasanya suka menonton serial TV Anda. Karena kita bertemu, itu takdir, dan sekarang sudah larut, dan pergi ke restoran lain lebih merepotkan. Mengapa Anda tidak ikut dengan kami? Liu Jing cepat-cepat berkata. Shen Yun masih ragu-ragu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Sister King di sebelahnya. Karena Tuan Li dan yang lainnya mengundang dengan ramah, maka lebih baik kita menghormati perintah kita. Petik 2. Sister King setuju sambil tersenyum. Untuk memiliki kesempatan untuk lebih dekat dengan Li Dong, dia secara alami tidak bisa memintanya. Setelah setuju, dia segera menggunakan ponselnya untuk mengirim pesan lain ke Bos Seng. Maaf, Bos Seng, aku bertemu Xiao Yun dengan teman-teman, jadi ayo buat janji lain hari. Segera, di bawah kepemimpinan pelayan, Li Dong dan yang lainnya datang ke kota. Setelah duduk, Liu Jing berinisiatif mengajak Shen Yun berbicara, meminta tanda tangan, dan mengambil foto. Suasana segera menjadi akrab satu sama lain setelah mengobrol. Shen Yun dan Sister King segera mengetahui bahwa Lin Yurou dan Lin Guodong adalah manajer umum dan ketua grup Lin, dan mereka diam-diam terkejut. Secara alami, mereka juga telah mendengar tentang grup Lin. Itu adalah perusahaan grup terbesar di Laut Cina Timur, dengan nilai pasar hampir 1 triliun, bahkan beberapa raksasa tingkat pertama di ibu kota provinsi tidak dapat menandinginya. Tanpa diduga, gadis yang tampaknya lemah ini ternyata adalah manajer umum grup Lin. Akibatnya, senyum di wajah saudara perempuan King itu menjadi lebih cerah. Ini adalah kesempatan langka untuk lebih dekat dengan CEO perusahaan grup triliunan dolar. Bagaimanapun, perusahaan semacam ini pasti akan mempertimbangkan Shen Yun dengan santai ketika mencari dukungan. Bukankah itu yang Anda inginkan di industri hiburan dan muncul di berbagai hiburan sosial? Makanan datang dengan cepat, sekelompok wanita mengobrol, sementara Li Dong mengobrol dengan Lin Guodong tentang perusahaan. Tepat ketika suasananya harmonis, pintu kotak itu tiba-tiba diketuk. Li Dong berdiri dan membuka pintu, melihat seorang pria berpakaian bagus berdiri di pintu, dan bertanya, siapa yang kamu cari? Apakah Nona Shen Yun ada di sini? Pria itu bertanya sambil tersenyum, matanya sudah melihat Li Dong dan melihat Shen Yun duduk di dalam. Li Dong tidak tahu siapa orang ini. Dia hanya memperlakukan teman Shen Yun saat dia berbalik dan membiarkannya masuk. Bab 264. Melihat pria ini, Sister King di dalam, wajahnya sedikit berubah. Pria berjas itu masuk ke dalam kotak, menyapa Sister King,
lalu berjalan ke Sen Yun dan membisikkan sesuatu padanya. Tanpa mengetahui apa yang dikatakan pria itu, ekspresi Sen Yun dengan cepat menjadi jelek. Dia menggelengkan kepalanya, "Maaf, saya tidak punya waktu sekarang." Petik 2. Pria itu tiba-tiba mengangkat satu jari, "Selama Anda setuju, bos kami dapat memberi Anda 10.000, secangkir, bagaimana?" Aku bilang, "Aku tidak punya waktu, ayo pergi." Wajah Sen Yun dingin, dan dia menunjuk ke pintu kotak. "Nona Sen, bisnis tidak benar, jadi sikap Anda tidak perlu. Apakah Anda benar-benar seorang dewi?" Segelas anggur adalah 10.000 yuan, yang merupakan harga seorang selebriti wanita super. Jika bukan karena bos saya, menurut Anda bisakah kamu mengambil adegan yang bagus? Sekarang semua orang mengerti. Berani orang ini datang ke sini untuk germo. Nama pria itu adalah Heya Wei, dan dia adalah asisten bos perusahaan grup di Kota Matia langsung di bawah pemerintah pusat Shanghai. Bagaimanapun, Sen Yun adalah yang terbaik di antara wanita, baik dalam sosok maupun wajah. Jika wanita seperti ini bisa mencium Fang Ze, itulah yang diimpikan oleh pria manapun. Hal yang sama berlaku untuk bos perusahaan hiburan, dia sangat menyukai Sen Yun, dan dia tidak ragu untuk terbang dari Shanghai untuk datang ke sini dalam perjalanan khusus untuk menemukannya. Meminta pria ini untuk datang dan berbicara dengan Sen Yun tentang sebuah kesepakatan, mengatakannya dengan baik berarti menemaninya, mengatakan yang buruk berarti mengingini kecantikan Sen Yun dan ingin jatuh cinta padanya. Baru saja, orang ini secara langsung menggunakan uang untuk merayu Sen Yun, mengatakan bahwa segelas anggur adalah 10.000 yuan, dan jumlahnya tidak terbatas. Jika dia bersedia memberikan layanan lain, harganya akan dibahas secara terpisah. Meskipun Sen Yun berada di lingkaran hiburan, dia selalu menjaga dirinya tetap bersih. Bahkan jika Anda berpartisipasi dalam beberapa hiburan bisnis, itu hanya untuk bekerja dan menjaga hubungan dengan para tamu tetap baik. Postur pria itu jelas, dia hanya ingin membawa Sen Yun untuk menemani anggur. Jika dia bersedia menemani pelanggan tidur, harganya akan dihitung secara terpisah. Tentu saja Sen Yun tidak tahan dengan wajahnya, jadi dia menolak tanpa ragu-ragu. "Maaf, saya tidak menerima bisnis semacam ini. Saya akan menemani teman-teman saya untuk makan malam sekarang. Silakan pergi dan jangan ganggu kami." Petik 2. Sen Yun diusir lagi. Orang ini masuk sebelum waktunya dan mengganggu suasana obrolan bahagia antara dia dan Liu Jing dan yang lainnya barusan, dan dia sangat tidak puas. "Sen Yun, apa yang bagus darimu? Kamu bukan wanita jalang, dan kamu harus merentangkan pahamu saat menerima uang. Apa perbedaan antara kamu dan selebriti lain? Saya telah melihat begitu banyak wanita, saya belum pernah melihatnya." "Belum melihatnya. Kamu sangat bodoh tentang pujian." Petik 2. Pria itu mengucapkan kata-kata yang kejam dan kasar. "Anda." Sen Yun sangat marah sehingga dia memelototinya. Dia juga seorang bintang wanita lini pertama, meskipun sebagian besar bos itu mendambakan kecantikannya. Namun, bos-bos itu tidak pernah mengatakan kata-kata kasar seperti itu padanya. Mengapa orang ini sangat tidak sopan? Lin Yuro juga marah, "Bagaimana caramu berbicara? Harap hormat." Pria itu menatap Lin Yuro dengan kilatan kejutan di matanya. Dia tidak menyangka ada wanita seperti itu di sini yang tidak kalah dengan Sen Yun dalam penampilan dan temperamen. "Jika kamu bisa membawanya ke bos untuk menemani mereka, bos pasti akan sangat senang." Petik 2. Jadi dia menatap langsung ke Lin Yuro dan berkata sambil tersenyum, "Mengapa kamu tidak pergi menemui bosku? 10.000 yuan untuk segelas anggur, seperti." Tapi saat berikutnya, dia tidak bisa berkata apa-apa. Itu tersangkut di leher, seperti bebek yang tersangkut di leher. Namun, Lidong bergerak, tanpa ekspresi dan mengangkat pria itu. Dia tidak terlalu peduli dengan hal-hal buruk yang dikatakan orang itu kepada Sen Yun barusan, tetapi pihak lain berani melawan ide Lin Yuro, yang tidak tahan. Kamu."
Petik 2. Leher pria itu memerah, dan matanya penuh ketakutan. Dia tidak menyangka bahwa orang ini akan begitu berani, dan langsung meraih lehernya. "Xiao Dong, jangan sakiti orang," kata Lin Guodong cepat. Meskipun Lin Guodong juga sangat jijik dengan pria ini, jika Li Dong menyakiti seseorang, dia akan berada dalam masalah. Keluarga itu keluar dengan gembira untuk makan, tetapi tidak ingin mendapat masalah. Li Dong melepaskan tangannya, dan pria itu terbatuk keras. "Pergi," Li Dong berkata dengan dingin. Pria itu melirik Li Dong dengan ketakutan, dan tidak segera pergi, tetapi dia tidak pernah berani mengatakan rasa tidak hormat seperti itu kepada Lin Yurou lagi. "Shen Yun, kamu bisa mengetahuinya dengan jelas. Kamu harus membayar harga untuk menolak bosku." Dalam drama itu, wanita nomor 1 hilang. Petik 2. Dia hanya bisa mengatakan ancaman semacam ini, dan ingin menggunakannya untuk memaksa Shen Yun tunduk. Wajah Shen Yun tenggelam, dan hatinya dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Dalam 2 tahun terakhir, karirnya tidak berjalan dengan baik, dan dia akhirnya mengambil pertunjukan yang bagus baru-baru ini. Mungkinkah dia menjadi konyol karena hal semacam ini sekarang? Ini bukanlah kali pertama. Memikirkan hal ini, Shen Yun merasa sangat buruk. Namun, tidak mungkin bagi pihak lain untuk menggunakan ancaman seperti itu untuk memaksanya menyerah. Wajah Sister King juga jelek. Dia memaksakan senyum. "Asisten Huang, tolong kembali dan beritahu Bos Seng, saya akan mengunjungi pintu saya sendiri di lain hari." Xiao Yun benar-benar tidak punya waktu hari ini. Dia awalnya berpikir bahwa Bos Seng datang, tetapi dia hanya ingin makan bersama Shen Yun dan menjalin hubungan. Dia tidak menyangka bahwa Bos Seng akan begitu langsung dan akan mengirim seseorang untuk mengatakan hal seperti itu kepada Shen Yun. Apa pendapat ini tentang Shen Yun? Apakah itu terjual habis? Shen Yun juga merupakan bintang lini pertama. Jadi melakukan ini terlalu berlebihan, bukan? "Tolong segera keluar." Shen Yun menunjuk ke pintu kotak dan menatap langsung ke pria itu. "Oke, aku harap kamu tidak menyesalinya." Setelah meletakkan kata-kata ini, pria itu berbalik dan berjalan keluar dari kotak. Dia menyentuh tenggorokannya yang masih sakit, marah. Setelah berada di dunia ini selama bertahun-tahun, dia tidak pernah diganggu begitu banyak. Seseorang berani mencekik lehernya. Awalnya berpikir untuk menerobos dan melawan pria itu, tetapi mengingat mata dingin pria itu, asisten Huang masih dengan bijak memilih untuk menghindarinya sementara. Pada pandangan pertama, pihak lain tidak pandai dalam hal itu, dia harus kembali untuk menyelamatkan tentara. Asisten Huang berlari ke kamar mandi dan mengoleskan air dingin ke lehernya. Setelah tanda merah di lehernya hilang, dia kembali ke kotak tempat mereka berada dan melaporkan kepada bos, Seng Jiahao, bahwa Shen Yun menolak untuk mengundang, dan juga berkata sesuatu sulit untuk didengar. Tentu saja, dia menyembunyikan fakta bahwa dia ditangkap oleh leher Li Dong. Dia tidak memiliki wajah untuk berbicara tentang hal-hal seperti itu di depan umum. "Bitch, aku tidak tahu baik atau buruk." Di dalam kotak, kata bos Seng dengan wajah dingin. "Tuan Seng, ada apa?" Wanita cantik telah menjadi cabai. Di meja makan, bos lain tersenyum otentik. Namanya Huang Yu, dan dia juga putra dari keluarga kaya dari Shanghai. Dia diundang oleh Seng Jiahao dan berkata bahwa dia bisa bermain sebagai bintang besar Shen Yun. Tapi sekarang sepertinya bintang besar Shen Yun tidak memberikan muka. Untuk beberapa wanita, Grandmaster dengan bodohnya tidak dapat menemukan tempat mereka, kata Seng Jiahao dengan ekspresi muram. "Ya, ada terlalu banyak orang bodoh seperti ini, tetapi jika mereka dapat belajar beberapa pelajaran, mereka akan segera berperilaku baik," kata Huang Yu sambil tersenyum. "Benarkah? Jadi metode bagus apa yang dimiliki Huang untuk melatih hewan?" tanya Seng Jiahao. "Sejak saya mengundang Anda, saya pasti tidak akan membiarkan Anda kembali dengan tangan kosong." Meskipun Shen Yun tidak bisa tidur, wanita cantik masih memegang kendali.
Adapun Shen Yun, karena dia sangat tidak tahu apa yang baik atau buruk, Tuan Huang akan menunggu. Ayo kita tampil bagus. Seng Jiahao mencibir. Kalau begitu aku harus melihat baik-baik, kata Huang Yu sambil tersenyum. Pertunjukan yang bagus ini pasti tidak akan mengecewakan Tuan Huang. Petik 2. Seperti yang dikatakan Seng Jiahao, dia mengeluarkan ponselnya dan mulai melakukan panggilan telepon. Tidak ada yang menyela, dan suasana dikembalikan ke harmoni sebelumnya. Semua orang sangat senang setelah makan. Liu Jing dan Lin Yurou menarik Shen Yun untuk berbicara tanpa henti. Saudari Qing juga menyela beberapa kata dari waktu ke waktu, dan sering ada tawa ceria di dalam kotak. Lin Yurou ingin menjadikan Shen Yun juru bicara produk baru grup Lin, tetapi karena produk baru belum dikembangkan, dia akhirnya tidak mengusulkannya. Namun, dia bertukar informasi kontak dengan Shen Yun, dan kedua belah pihak memiliki kesan yang sangat baik satu sama lain, dan keduanya berharap akan ada peluang kerjasama di masa depan. Setelah makan, sekelompok orang berjalan keluar dari King Heipin. Tuan Huang, mereka sudah keluar. Petik 2. Di sebuah van di tempat parkir di pintu masuk King Heipin, seseorang menelepon untuk melapor. Yah. Lakukan saja seperti yang aku katakan tadi, dan ingat untuk mengambil gambar. Petik 2. Seng Jiahao berdiri di dekat jendela kotak, menatap sosok seksi dan anggun Shen Yun dengan dingin. Ya, saudari Shen, berapa lama Anda akan tinggal di Laut Cina Timur? Setelah makan dan mengobrol barusan, hubungan antara Lin Yurou dan Shen Yun dapat dikatakan telah berkembang pesat, dan mereka tiba-tiba menjadi saudara perempuan yang baik. Dia tidak memiliki banyak teman sebelumnya, dan sekarang dia memiliki saudara perempuan yang baik yang dapat berbicara dengan Shen Yun. Tentu saja Lin Yurou ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengannya. Itu tidak akan lama. Anda telah melihat apa yang terjadi barusan. Drama berikutnya yang saya baru mungkin adalah pornografi. Saya harus kembali dan menanganinya. Petik 2. Shen Yun berkata tanpa daya. Yah, apakah aku butuh bantuan? Lin Yurou bertanya. Dia tidak berani mengatakan hal seperti itu sebelumnya. Tapi sekarang dia juga bos grup Lin, jadi pernyataan seperti ini sangat berani. Untuk tidak mengatakan apa-apa, biarkan Shen Yun menjadi juru bicara produk baru Lin Group, yang dapat banyak membantunya. Jangan repot-repot. Sebenarnya bukan apa-apa. Dalam beberapa tahun terakhir, hal semacam ini telah banyak terjadi, dan saya sudah terbiasa. Shen Yun menertawakan dirinya sendiri. Reputasinya di industri hiburan terlalu besar, dan dia cantik dan memiliki temperamen tubuh yang baik, yang secara alami akan membangkitkan keinginan banyak orang. Dalam beberapa tahun terakhir, ada banyak drama yang hilang karena alasan ini. Tapi ini juga tidak berdaya. Orang-orang itu benar-benar penuh kebencian. Lin Yurou tampak kesal. Shen Yun tersenyum, melihat tatapan Lin Yurou, ada sentuhan rasa iri yang tak terlihat. Dia benar-benar iri pada Lin Yurou. Belum lagi hal-hal lain, pria di sebelahnya saja sudah cukup membuat iri semua wanita di dunia. Dia juga seorang bintang besar. Penampilan dan temperamennya semua satu dalam sejuta. Namun, pria di sebelah Lin Yurou tidak pernah melihat dirinya sendiri secara langsung sejak dia melihat dirinya sendiri. Semua pikiran berada di tubuh Lin Yurou saja. Shen Yun dapat melihat bahwa itu tidak sengaja dibuat untuk orang lain, tetapi di mata pria itu, hanya ada Lin Yurou. Adapun bintang besarnya, dia tidak berbeda dengan Passerby. Bukankah hal terpenting bagi seorang wanita dalam hidupnya untuk menemukan pria yang matanya penuh dengan dirinya? Shen Yun hendak berbicara ketika tiba-tiba, sebuah van hitam bergegas mendekat. Setelah berhenti, seorang wanita dengan riasan tebal melompat keluar dari mobil dan berteriak, Shen Yun, apakah kamu wanita jalang yang berani datang ke Laut Cina Timur? Apakah kamu tidak tahu? Malu, pria yang berani berlari untuk berkencan. Dengan cara yang adil, mengapa kamu tidak mati? Wanita ini tidak bisa dijelaskan,
dia menunjuk Shen Yun yang bersumpah ketika dia turun dari mobil dan bergegas menuju Shen Yun pada saat yang sama. Shen Yun tercengang tiba-tiba. Seluruh orang tidak bisa bereaksi sama sekali. Lin Yurou dan yang lainnya juga menyaksikan adegan ini dengan sedikit terkejut. Bagaimana situasinya? Bajingan Bao, bajingan, pria yang merampas orang lain, lihat apakah aku tidak akan merobek mulut jalangmu. Wanita itu sudah mendekati Shen Yun, dan kemudian menamparkan wajah Shen Yun. Kakak Shen, hati-hati. Lin Yurou berteriak keras, dan pada saat yang sama menarik Shen Yun, berusaha menghindari tamparan itu. Dia berdiri di samping Shen Yun, tetapi bahkan jika dia pergi untuk menarik Shen Yun saat ini, dia tampaknya tidak dapat menghindarinya. Tamparan wanita itu begitu dekat dengan wajah Shen Yun. Senyum kemenangan muncul di wajahnya. Di atas jendela van, sebuah kamera menyembul. Jelas, seseorang ingin mengambil adegan ini. Untuk bintang besar, apa yang paling mematikan? Itu tidak diragukan lagi skandal. Beberapa skandal dapat membuat ketenaran orang melonjak, dan nilainya juga meningkat tajam. Tetapi beberapa skandal dapat sepenuhnya menghancurkan bintang besar. Jika wanita ini melakukan ini, jika difoto dan diposting di internet, netizen pasti akan berpikir bahwa Shen Yun adalah seorang junior. Nyonya, bajingan yang berspesialisasi dalam menghancurkan keluarga orang lain. Orang seperti ini adalah yang paling benci, bisa dibayangkan begitu diunggah ke internet, netizen pasti akan memarahi Shen Yun dan menunggu kesempatan untuk buru-buru meludah. Bahkan pria akan merasa bermusuhan ketika melihat pihak ketiga muncul di beberapa drama TV. Karena itu, skandal semacam ini adalah yang paling merepotkan. Setelah diketahui publik, itu akan berubah dari bintang besar langsung menjadi tikus yang menyeberang jalan. Tidak diragukan lagi bahwa pihak lain ingin menghancurkan Shen Yun. Atau bukan untuk menghancurkan Shen Yun, tapi menggunakan benda seperti pegangan untuk memerasnya. Dengan ancaman video seperti itu, bahkan Shen Yun akan menghadapi banyak masalah. Pihak lain dapat memikirkan trik seperti itu dalam waktu singkat, itu benar-benar jahat dan kejam. Ketika tangan wanita itu hendak mengenai wajah Shen Yun, Li Dong tiba-tiba mengambil tembakan dan meraih pergelangan tangan wanita itu di udara. Awalnya, dia tidak ingin repot dengan hal semacam ini. Tetapi melihat bahwa Lin Yurou memiliki hubungan yang baik dengan Shen Yun ini sekarang, jika dia memiliki sesuatu seperti ini, Lin Yurou pasti akan khawatir dan dalam suasana hati yang buruk. Untuk membuat Lin Yurou merasa baik, Li Dong hanya bisa mengambil tindakan. Itu hanya masalah usaha baginya. Nona muda ini, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, kata Li Dong ringan. 265. Pikiran Li Dong jernih, dan tiba-tiba memikirkan hal seperti itu pasti balas dendam dari orang yang baru saja datang ke Germo. Dia menembak hanya untuk memblokir, dan tidak melukai lawan. Ini juga karena lawan sedang memukul Shen Yun dan Lin Yurou akan memukul Lin Yurou. Li Dong tidak akan berbicara dengan tenang, tetapi akan langsung memukul wanita itu ke tanah. Siapa kamu? Kamu biarkan aku pergi, pernahkah kamu mendengar? Wanita itu berteriak, apa hubungannya denganmu bahwa aku di sini untuk merokok rubah betina itu? Apakah kamu mencoba melindungi nyonya yang tidak tahu malu ini? Apakah kamu masih memiliki simpati? Dia tidak menyangka bahwa Li Dong akan terbunuh di jalan, dan dia membenci Li Dong sampai mati. Faktanya, wanita ini awalnya adalah gadis malang yang menjual tubuhnya untuk mencari nafkah. Meskipun pekerjaan yang dia ambil hari ini agak aneh, itu tidak mengejutkannya. Selain itu, pihak lain telah menegosiasikan harga dengan dirinya sendiri, dan tamparan di wajah akan menelan biaya 1.000 yuan. Ketika dia mengambil gambar barusan, dia berpikir bahwa uang 1.000 yuan telah tiba, tetapi dia tidak menyangka bahwa uang kertas yang akan diperoleh akan terbang karena halangan Li Dong. Dia berjuang untuk melarikan diri, tapi bagaimana dia bisa lolos dari tangan Li Dong? Nona,
Apakah Anda mengakui orang yang salah? Saya benar-benar tidak mengenal Anda, dan saya tidak merampok pria siapapun. Petik 2. Sen Yun akhirnya bereaksi dan dengan cepat menjelaskan. Apakah kamu Sen Yun? Tanya pihak lain. Ya. Petik 2. Bitch, kaulah yang memukul. Petik 2. Seperti yang dikatakan wanita itu, dia mengangkat tangannya yang lain seperti kilat dan mengarahkannya ke wajah Sen Yun. Li Dong menembak lagi dan menghentikan serangannya. Sen Yun terkejut, dan dengan cepat menghindar, memelototi wanita itu. Orang ini adalah orang gila. Nona, jangan impulsif. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, itu akan salah untuk melakukannya. Saya pikir ini harus menjadi kesalahpahaman. Sister Sen bukan orang seperti itu. Lin Yuro berkata dengan cepat. Salah paham Mima, bodoh, lepaskan tanganku. Petik 2. Wanita itu berteriak, dia mengangkat kakinya lagi dan menendangnya ke arah perut Sen Yun. 2.000 per kaki, harganya lebih tinggi. Terkunci. Wajah Li Dong tenggelam. Dia dengan cepat mengangkat kakinya dan menendang betis wanita itu dengan jari kakinya. Apa? Wanita itu berteriak, wajahnya penuh rasa sakit. Saya menyarankan Anda untuk menjaga mulut Anda bersih. Petik 2. Li Dong memperingatkan. Dia tentu saja dapat melihat bahwa wanita seperti ini adalah sampah masyarakat, paling tidak berkualitas, dan dia menyerang anggota keluarga orang lain di setiap kesempatan. Setelah halangan Li Dong, semua serangan wanita gagal, dan kali ini, Sen Yun telah pindah ke jarak yang cukup aman. Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Sister King berdiri di depan Sen Yun dan berteriak dengan tajam. Siapa aku? Kamu bisa mengendalikan siapa aku? Ketika Sen Yun merampok orang lain, aku di sini untuk merokok dia, jalang. Wanita itu pantas menjadi wanita yang dirindukan. Dia dikekang oleh Li Dong dan tidak bisa bergerak, tetapi dia tidak merasa gugup sama sekali. Sebaliknya, dia memiliki semacam energi ganas yang menjadi lebih frustrasi dan berani. Siapa pria Anda? Mengapa Anda mengatakan Sen Yun merayu suami Anda? Sister King bertanya dengan marah. Apakah wanita ini gila? Siapa laki-laki saya? Apa kalian? Saya melihat Anda semua terlihat seperti anjing, dan Anda tahu bahwa mereka semua adalah junior. Tidakkah Anda merasa malu dengan pria yang merampok orang lain? Wanita itu secara alami tidak tahu siapa suaminya, dan mulai dengan sengaja mengubah topik pembicaraan. Benar saja, apa yang dia katakan tiba-tiba membuat Sister King, Lin Yuro dan Liu Jing marah. Kamu adalah nyonyanya, dibutakan oleh mata anjingmu, wanita tua itu adalah putri tertua Huang Hua. Sister King berteriak dengan marah. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Mengapa mulutmu bau sekali? Bukankah orang tuamu mengajarimu apa itu kualitas? Liu Jing juga memelototi pihak lain. Li Dong mengangkat tangannya dan memberi isyarat untuk diam. Anda memiliki dendam terhadap Nona Sen? Li Dong bertanya dengan ringan. Segera setelah ini dikatakan, semua orang menjadi tenang dan memikirkannya dengan hati-hati dan menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. Wanita ini tampak seperti dia datang untuk mencari kesalahan dengan sengaja. Sen Yun dan Sister King juga tidak bodoh, mereka segera memikirkan kemungkinan di dalam hati mereka, dan mau tidak mau saling memandang, dan mereka berdua melihat kemarahan di mata masing-masing. Orang-orang itu tidak punya dasar dalam melakukan sesuatu. Tentu saja aku punya dendam padanya. Jika wanitamu dirampok oleh pria lain, kamu akan membencinya sampai ke tulang, kan? Entah apa yang terjadi, wanita ini tidak berani berbicara terlalu arogan saat menghadapi pertanyaan Li Dong. Rasanya seperti takut bahwa Li Dong akan melihat melalui pikiran batinnya. Aku sedang berbicara denganmu, jangan bicara omong kosong padaku, jika tidak, ketika aku memberitahumu omong kosong, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk berbicara. Petik 2.
Li Dong berkata dengan ringan. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan, kamu biarkan aku pergi. Petik 2. Seperti yang dikatakan wanita itu, dia diam-diam melirik ke samping, dan Fan yang membawanya melaju sedikit ke depan dan tidak lagi dalam posisi semula, yang membuatnya merasa sedikit cemas. Oke, aku bisa melepaskanmu, tapi aku memperingatkanmu, jika kamu melakukannya lagi, kamu pasti akan menyesalinya. Petik 2. Li Dong berkata, melepaskannya. Wanita itu melompat ke samping dan menatap Li Dong dengan wajah waspada, tapi dia tidak berani melakukannya lagi. Mari kita bicarakan, siapa yang mengirimmu untuk mencoreng Nona Sen? Li Dong bertanya perlahan. Aku ingin datang sendiri, tidak perlu orang lain menghasut. Kata wanita itu kaku. Sepertinya kamu tidak punya harapan. Petik 2. Li Dong menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia berkata kepada Ahu, pengemudi Lin Guodong di sebelahnya, Husi, pergi, biarkan seseorang memeriksa wanita ini, saya tidak percaya berapa lama dia bisa tangguh, dan biarkan saudara-saudara terdekat sini datang. Satu kali, saat makan tadi, Li Dong ingin membiarkan Ahu masuk untuk makan bersama, tapi dia menolak dan bersikeras menunggu di luar. Sekarang melihat Li Dong dan yang lainnya keluar, mereka berlari. Di Laut Cina Timur hari ini, seluruh lingkaran bawah tanah berada di bawah kendali Li Dong. Dapat dikatakan bahwa di kota ini, di jalan-jalan dan gang-gang, selama Li Dong mengatakan sepatah kata pun, persaudaraan terdekat akan segera datang. Ya Pak, Ahu mengangguk, mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon. Li Dong sekarang adalah dewa Laut Cina Timur. Dengan kata-katanya, seluruh lingkaran bawah tanah Laut Cina Timur akan bergerak. Terlalu sederhana untuk menyelidiki asal-usul seseorang. Mungkin tidak perlu beberapa menit, dan hasil investigasi akan keluar. Wanita itu akhirnya mulai panik ketika melihat Ahu menelepon. Jika asal-usulnya diselidiki dan diekspos, akan sulit baginya untuk terus bercampur di Laut Cina Timur di masa depan. Tolong, tolong. Seseorang tidak senonoh. Wanita itu mulai berteriak keras kepada orang banyak di pinggir jalan. Karena produk satu King He terletak di daerah makmur Laut Cina Timur, ketika mereka bentrok, banyak orang datang untuk menonton. Kerumunan penonton tertawa dan menunjuk ke sisi ini. Ada juga banyak orang yang memegang ponsel mereka untuk memotret di sini, dan berencana untuk membawanya kembali nanti dan mengirimkannya ke momen untuk pamer. Orang-orang ini semua berpikir untuk menonton kegembiraan, tetapi sama sekali tidak berdiri untuk bersikap adil kepada wanita itu. Melihat bahwa tidak ada yang datang untuk membantu dirinya sendiri, wanita itu harus menaruh harapannya pada Fan hitam di depannya. Tolong, Saudara Liu, bantu aku. Petik 2. Wanita itu memberi isyarat dan berteriak pada Fan. Dia tahu bahwa orang-orang di dalam Fan dapat melihat apa yang terjadi di sini dari kaca spion. Namun, tidak ada yang turun dari mobil, dan Fan masih berhenti di sana dalam diam. Pada saat ini, semua orang memperhatikan Fan hitam itu. Siapa Saudara Liu? Li Dong melirik Fan dan bertanya dengan ringan. Aku tidak bisa memberitahumu. Petik 2. Selalu ada seseorang yang bisa membuatmu berbicara. Petik 2. Li Dong tidak peduli, dan tidak terus bertanya. Kakak, aku akan pergi dan melihatnya. Petik 2. Ahu memandang Fan dan berkata dengan sungguh-sungguh. Li Dong menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Kamu akan lewat saat ini. Mereka pasti akan mengemudi. Bagaimana kedua kakimu bisa mengejar keempat kakimu? Kekuatan Ahu saat ini tidak lemah, tetapi masih tidak mungkin untuk membandingkan kecepatan dengan mobil. Pada waktu bersamaan, dalam Fan hitam itu, Saudara Liu, apa yang akan kita lakukan sekarang? Apakah kamu ingin kembali dan menangkap seseorang? Tidak ada gunanya jika kamu dikirim ke kantor polisi oleh mereka. Petik 2. Rambut kuning yang membawa kamera menatap kepala botak yang duduk di kopilot dan bertanya. Tunggu sebentar. Kepala botak itu menggelengkan kepalanya. Saat dia berbicara,
dia mengeluarkan ponselnya dari sakunya dan memutar nomor. Liu kecil, apakah semuanya sudah selesai? Suara seorang pria datang melalui telepon. Saudara Huang, keadaan telah kacau, kamar bayi yang saya cari tidak memiliki kesempatan untuk menyerang Shen Yun, dan sekarang mereka dikelilingi oleh mereka. Kepala botak melaporkan dengan hati-hati. Limbah. Petik 2. Suara pria itu naik dengan tajam, tidak mungkin melakukan hal seperti ini, apa gunanya aku ingin kamu lakukan? Maaf, Saudara Huang. Petik 2. Kepala botak itu bertanya dengan gugup, haruskah kita pergi dan merebut kembali orang-orang? Aku khawatir mereka akan menyerahkan penitipan anak kita kepada polisi. Petik 2. Ada keheningan di telepon, tidak, jangan membesar-besarkan masalah ini. Juga, Anda dapat menemukan alasan untuk melafalkan masalah ini. Katakan saja bahwa Anda memiliki konflik dengan Shen Yun. Saya akan menyapa seseorang saat aku melihat ke belakang. Itu tidak akan membuatmu kesulitan. Petik 2. Kakak Huang yang baik. Petik 2. Si botak mengangguk dan menutup telepon. Dia melirik situasi di sana dari kaca spion, melambaikan tangannya, pergi, mengemudi. Pengemudinya adalah seorang pemuda kurus, dan ketika dia mendengar kepala botak, dia segera menyalakan mobil dan melarikan diri dari tempat kejadian. Saudara Liu, Anda tidak bisa pergi. Saudara Liu, Anda harus menyelamatkan saya. Petik 2. Melihat van itu melaju pergi, wanita itu langsung berteriak serak. Sampai van berbelok di persimpangan berikutnya dan menghilang sama sekali, dia akhirnya pingsan, menyembunyikan wajahnya dan menangis dengan sedih. Dia tahu bahwa dia ditinggalkan. Sejak awal, dia memiliki kesadaran menjadi bidak catur, tetapi ketika hal-hal benar-benar terjadi, dia masih sangat tidak nyaman. Meskipun dia adalah gadis yang menyedihkan, dia juga sendirian. Segera, saudara-saudara di dekatnya datang, ada lebih dari 20. Kakak Dong. Semua orang memberi hormat kepada Li Dong dengan hormat. Mereka tidak berani menyebut Li Dong sebagai kakak tertua, karena mereka memenuhi syarat untuk menyebut Li Dong sebagai kakak tertua, hanya Zhao Sanhe dan puluhan dari mereka. Saudara-saudara lain di bawah bertemu dengan Li Dong, dan mereka masih dipanggil Dongge. Pergi. Hapus semua video di ponsel mereka, dengan pendekatan yang lebih lembut, kata Li Dong ringan. Kerumunan di sekitar mengambil video. Ini harus dihapus, karena ada Lin Yurou dan keluarganya di dalamnya. Pada titik ini, tidak mungkin bagi Li Dong untuk membiarkan orang-orang itu mengambilnya kembali dan mengirimnya ke Moments. Kata-kata jatuh. Dua lusin saudara itu bertindak satu demi satu untuk mengendalikan kerumunan di sekitarnya, dan mulai memaksa mereka untuk menghapus video. Seseorang tidak mau diancam terselubung, dan dengan patuh menghapusnya. Saudaraku, semuanya sudah selesai. Petik 2. Segera, lebih dari 2 lusin saudara kembali dan berkata dengan hormat. Oke, kamu segera temukan mobil ini dan kendalikan orang-orang di dalamnya. Petik 2. Li Dong mengatakan nomor plat mobil van hitam tadi. Tidak diragukan lagi, orang-orang di van hitam itu adalah orang-orang yang meminta wanita ini untuk datang ke masalah Shen Yun. Selama orang-orang itu ditangkap, Li Dong memiliki 10.000 cara untuk membiarkan pihak lain memberitahu instruksi di balik layar yang sebenarnya. Di wilayahnya, seseorang berani melakukan hal seperti ini dan hampir mempengaruhi Lin Yurou. Tentu saja, Li Dong tidak bisa membiarkan pihak lain pergi. Bawa wanita ini kembali untuk menyelidiki dan menemukan pria di belakangnya. Petik 2. Ya Pak, setelah semua orang seharusnya, mereka pergi dengan wanita itu secara langsung. Kerumunan di sekitar juga mulai bubar. Saudari Shen, apakah Anda baik-baik saja? Lin Yurou berjalan mendekat dan bertanya kepada Shen Yun. Bagus. Petik 2. Shen Yun menggelengkan kepalanya, sejak saya memasuki lingkaran ini, saya telah mempersiapkan yang terburuk. Saya telah mendengar bahwa hal seperti ini terjadi pada para senior sebelumnya,
dan saya merasa kasihan pada mereka pada saat itu, tetapi saya tidak memikirkannya bahwa itu akan terjadi padaku hari ini. Wanita itu, aku benar-benar tidak mengenalnya. Aku tahu, tentu saja kamu tidak mengenalnya lagi. Petik 2. Lin Yuro mengangguk, bisa dilihat bahwa dia pasti dihasut oleh seseorang. Tapi siapa yang melakukannya? Sayang sekali. Petik 2. Shen Yun tersenyum dan berkata tanpa daya, saya baru saja menolaknya, tetapi saya tidak menyangka balas dendam akan datang begitu cepat. Petik 2. Ah, apakah itu dia? Seru Lin Yuro. Mungkin. Petik 2. Shen Yun mengangguk. Kalau begitu Sister Shen, setelah Anda kembali, Anda harus berhati-hati dan berusaha untuk tidak melakukan kontak dengan mereka. Petik 2. Lin Yuro dengan serius berkata, jika mereka berani mengganggumu, panggil saja aku dan aku akan membiarkan Li Dong pergi dan membersihkan mereka. Yah, jika mereka berani meminta masalah, aku akan memanggilmu untuk meminta bantuan. Shen Yun berkata sambil tersenyum. Itu bagus. Petik 2. Shen Yun memandang Li Dong dan berkata dengan tulus, Tuan Li, terima kasih banyak, ditambah hari ini, Anda telah membantu saya 2 kali, dan saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Tidak, terima kasih, ini hanya masalah usaha. Li Dong menggelengkan kepalanya. Pokoknya, saya masih ingin berterima kasih. Jika ada yang bisa saya bantu di masa depan, tolong jangan sopan, Tuan Li. Shen Yun berkata dengan serius. Mari kita bicarakan itu. Petik 2. Li Dong melambaikan tangannya, dan kemudian berkata kepada Ahu, pergi dan kendarai mobilnya, sudah larut, saatnya kembali dan istirahat. Petik 2. Ya Pak. Ahu menerima pesanannya dan dengan cepat mengendarai Rolls-Royce edisi terbatas global itu. Li Dong juga punya, tapi dia tinggal di perusahaan. Hari ini dia dan Lin Yuro kembali ke Lin Guodong. Ketika Ahu mengendarai Rolls-Royce, itu segera menarik perhatian banyak orang. Mobil edisi terbatas semacam ini sebenarnya muncul di tempat kecil seperti Laut Cina Timur, yang tentu saja eye-catching. Terutama saudari King itu, melihat mobil ini, dan kemudian menatap mata Li Dong, itu benar-benar berbeda. Saya pernah melihat Wei Sao dan mereka memperlakukan Li Dong dengan hormat. Sebelumnya dia pikir Li Dong hanyalah yang tertua di ibu kota provinsi. Sekarang tampaknya pihak lain bahkan bisa mendapatkan mobil jenis ini, jenis kemampuannya, apalagi ibu kota provinsi, bahkan beberapa raksasa super di utara mungkin tidak dapat melakukannya. Ini adalah dewa yang hebat. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.